pemilik agen perjalanan umroh PT hanya tertunduk saat digelar rilis pengungkapan kasus penipuan jemaah umroh di Mapolda Metro Jaya. Jamaah terlantar di Tanah Suci itu sebenarnya adalah video di bulan hampir 100 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar sahabat Umi semuanya? Semoga sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu kesehatan, kebaikan dan keberkahan sehingga bisa menjalankan segala aktivitas, terutama aktivitas di bulan Ramadan ini ya, menjadikan Ramadan kita bisa maksimal, diterima oleh Allah mabrur dan makbul, amin ya rabbal alamin. Sahabat Umi semuanya, sebagaimana yang mungkin sudah teman-teman dengar, sekarang ramai beredar kabar tentang penangkapan pemilik travel yang mana merupakan travel yang tidak amanah, ya, menjalankan amanah dari jamaahnya. Pasangan suami istri Mahfuz Abdullah dan Halija Amin, pemilik agen perjalanan umroh PT Naila Syafa Wisata Mandiri, hanya tertunduk saat digelar rilis pengungkapan kasus penipuan jemaah umroh di Mapolda Metro Jaya Kamis sore. Polisi juga menangkap Hermansyah, Direktur PT Naila Syafa Wisata Mandiri. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka penipuan perjalanan umroh yang menelantarkan belasan orang jamaah di Mekah, Arab Saudi beberapa waktu lalu. Nah, hal ini teman-teman sebagaimana informasi yang Umi dapat dan Umi simak selama beberapa bulan ini, bahwa kejadian yang mungkin pernah teman-teman dengar ya di berita seperti ini. Sampai saya mendoakan kalian jelek ya. Video jamaah terlantar di Tanah Suci itu sebenarnya adalah video di bulan September ya, di bulan September 2022 ya kejadiannya. Nah, dan untuk saat ini jamaah ini sudah kembali ke tanah air. Jadi ini bukan video kejadian hari ini, sudah berlalu. Nah, kemudian bagaimana dengan jamaah yang katanya banyak sekali? Ya, memang jamaahnya mencapai ribuan jumlahnya karena ada di seluruh Indonesia, tersebar di ratusan cabang, 300 lebih cabangnya. Insya Allah, jadi ini cabang terbanyak dari sebuah travel. Kemudian nominal yang ditanggung kerugian oleh jamaah dari ribuan jamaah itu nilainya hampir 100 miliar. Besar apa besar? Besar ya teman-teman, 100 miliar itu bisa jadi orang kaya raya tuh ya. Nah, modusnya katanya adalah dengan memberikan harga yang murah. Memang pada saat itu harganya termasuk di bawah standar, tapi tidak terlalu murah banget. Jadi masih agak logis gitu, masih agak logis saat itu. Kemudian apalagi dengan jaringan travel ini yang luas, jadi jamaah itu sangat membludak. Kekacauannya terjadi pada saat jamaah yang mau berangkat diawali dengan mundur atau terdelay keberangkatannya saat berada di bandara. Nah, itu awal mulanya. Dengan berbagai alasan, entah bisa tidak keluar atau apa, akhirnya terdelay beberapa hari. Itu mulai. Sementara jamaah dari daerah mulai datang, menumpuk di hotel bandara.
Nah, itu mulai crowded, kekacauan terjadi. Setelah itu akhirnya ada yang beberapa akhirnya diberangkatkan, dan setelah berangkat ternyata di tanah sucinya pun tidak terurus. Sebagaimana di video tadi, ada yang sampai berminggu-minggu ya belum pulang, ada yang sampai berulah alih hotel karena diusir sama pihak hotel, tidak bayar pihak travelnya. Ada yang tidak dapat makan, ada yang juga harus bayar bis. Pokoknya serba banyak sekali kekacauan. Ya, banyak sekali kekacauan. Nah, informasi ini sebenarnya sudah menyebar di kalangan agen dan para cabangnya. Jadi sudah pada tahu ada kekacauan dan sudah meminta untuk pertanggungjawaban, minta dikembalikan dana atau minta diberangkatkan. Namun liciknya pemilik travel ini tidak tidak memberi ruang untuk mengajukan pertanggungjawaban atau meminta pertanggungjawaban. Jadi mereka hanya akhirnya memberikan alasan-alasan menenangkan seolah-olah masih baik-baik saja. Nah, dengan segala kejengkelan dari para cabangnya, akhirnya cabang dan agen akhirnya banyak yang mengadukan dan melaporkan. Nah, masalahnya di kita kadang laporan itu memang agak ribet ya. Jadi pada akhirnya laporan itu pun tidak serta-merta menjadikan mereka tersangka. Laporan itu harus berlapis-lapis, harus bukti yang kuat, juga harus mungkin ya melawan kekuatan dia yang mungkin sudah dipersiapkan. Akhirnya pada saatnya tiba kemarin, mereka pemiliknya bisa ditangkap. Dan di balik penangkapan ini sebenarnya ada banyak korban yang tidak terekspos, yaitu selain jamaah tentunya adalah para cabang, kepala cabang, dan para agen yang sudah memasarkan, ikut mempromosikan travel ini dan dipercaya oleh jamaahnya, lalu pada akhirnya menjadi sasaran jamaah dalam meminta pertanggungjawaban. Jadi di saat uangnya ada di travel dan pemilik travel, maka jamaah tetap meminta pertanggungjawaban kepada cabang dan agen yang terdekat dengan mereka. Dan alhasil banyak para cabang, para agen yang babak belur, ya dalam tanda kutip babak belur dihajar massa. Babak belur ditagih-tagih, babak belur menjual aset, dan akhirnya mengorbankan dirinya, harga dirinya, nama baiknya untuk menyelamatkan jamaah dan menutupi kebobrokan dari pemilik travel. Miris ya teman-teman. Dan kadang-kadang ini juga tidak dipahami oleh para jamaah. Para jamaah taunya berangkat, tahu beres, tahu uang kembali. Sementara uang keberadaannya jelas dan nyata ada di travel. Tapi ya resiko dan konsekuensi dari pembimbing atau para agen atau para cabang, tentu mereka akan menjadi orang pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Hal ini mungkin harus dicerna secara jernih ya teman-teman. Tatkala terjadi masalah-masalah seperti ini, maka sebaiknya kita semua harus berpikiran dingin. Kesalahan satu orang jangan sampai membuat kita membuka celah kesalahan kepada yang lain. Jadi baik itu di pihak pembimbing atau cabang atau agen, juga di pihak jamaah juga tentu harus berkepala dingin menyelesaikan masalah yang seperti ini. Musuh utamanya adalah para penipu ini. Orang-orang yang memanfaatkan keluguan, orang-orang yang memanfaatkan nama baik orang lain, orang-orang yang memanfaatkan popularitas orang lain untuk merekrut jamaah
dan untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Yang akhirnya yang menjadi korban adalah jamaah itu sendiri dan para orang-orang yang sudah dipercayai oleh jamaah itu, yaitu agen dan cabang. Bagaimana menyikapi hal seperti ini juga teman-teman bagi calon-calon jamaah? Ya sebaiknya perhatikanlah beberapa hal saat kita akan memilih travel. Yang pertama, kita harus memastikan dulu ya teman-teman bahwa memang travelnya sudah resmi dan berizin. Yang kedua, memastikan ini yang menjadi perantara Anda memang orang yang terpercaya. Bagi saya ini paling penting nih. Karena apa? Di saat yang jadi perantara atau cabang atau agen atau pembimbing Anda adalah orang yang amanah, orang yang punya kredibilitas, orang yang memang punya track record baik, insya Allah apapun yang akan terjadi dia akan bertanggung jawab. Termasuk jika hal-hal yang tidak baik atau hal yang kita takutkan terjadi. Insya Allah dengan segenap kemampuannya dia akan bertanggung jawab. Tidak akan menjadi orang yang melarikan diri dari masalah atau cuci tangan. Insya Allah. Dia akan memperjuangkan dengan harta atau dengan segala strategi dia untuk bisa Anda bisa berangkat. Itu yang sangat penting. Namun perlu kekompakan dari semua pihak. Yang kedua adalah harus pastikan juga jadwal, pastikan juga visa dan memastikan tiket ya penerbangan. Itu bisa dilakukan pada saat Anda menjelang keberangkatan. Namun sebelum itu yang paling penting adalah travel dan pembimbing yang menjadi perantara dari travel tersebut. Dan satu lagi adalah tentang harga. Jadi pastikan bahwa Anda tidak termakan oleh hoax harga. Apa tuh hoax harga? Jadi harga yang seolah-olah murah, padahal itu adalah harga-harga jebakan saja. Harga-harga tipuan saja. Karena pastinya siapapun tidak ingin rugi. Perusahaan apapun tidak ingin rugi ya. Jadi kita harus realistis. Di saat tiket pesawat sekian belas juta, masa ada paket umroh yang masih belasan. Bagaimana dengan hotel, bagaimana dengan transportasi lain dan kebutuhan atau perlengkapan. Jadi kita harus realistis. Jangan hanya ingin murah tapi nanti menjadi malapetaka. Pastikanlah bahwa harga itu logis lalu sesuai dengan spek yang ditawarkan. Jika bintang 5 ya layak dengan harga bintang 5. Jika bintang 4, bintang 3 ya layak seharga itu. Nah, jadi tinggal masalah servis saja. Kalau harga di luar kewajaran itu sudah saja tinggalkan. Karena tidak akan mungkin ya seseorang ingin rugi. Kecuali ada satu harga yang mungkin akan terjadi murah, yaitu di saat lelang biasanya. Di mana saat itu ada jamaah yang mendekati keberangkatan, dia misalkan cancel atau masih ada seat kosong. Biasanya ada beberapa travel yang menjual dengan harga murah atau lelang. Nah, itu pun tapi tidak dengan dirugikan, tapi mungkin dengan harga dasar gitu. Tapi itu pun jarang dan seatnya pasti sangat sedikit. Namun di luar itu teman-teman pastikan bahwa harga yang ditawarkan logis. Nah, ada beberapa kemarin yang harganya itu sampai 18 juta. Ya, banyak sekali yang daftar. Tapi pada akhirnya tidak ada yang berangkat. Kemudian ada juga yang memang benar-benar bisa berangkat. Cuma itu hanya sebagai tameng atau sebagai pemanis dan penarik saja. Di saat angkatan 1, 2, 3 mungkin bisa berangkat, yang angkatan berikutnya Allahu alam. Ya. Karena itu ya teman-teman semuanya,
terkait isu yang sekarang beredar dengan video tadi, dengan informasi yang beredar. Maka itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa di dunia ini banyak sekali manusia, hatta termasuk di dalam dunia ibadah. Ya. Dalam dunia ibadah banyak sekali manusia-manusia yang akhirnya menjadikan ibadah itu sebagai lahan mengeruk uang dengan segala cara. Karenanya kita harus waspada. Yang kedua hikmahnya adalah kehati-hatian itu penting. Kita harus logis, harus waspada menyikapi segala sesuatu. Yang berikutnya juga bismillah, jika ingin berangkat ibadah maka kita harus memastikan niat kita sudah lurus supaya dihindarkan dari hal-hal musibah yang seperti yang tadi yang tidak kita inginkan. Nah, yang berikutnya bahwa mungkin ya segala sesuatu sudah ditakdirkan sama Allah. Kalaupun hal itu terjadi naudzubillah sama diri kita, maka terimalah bahwa ini bagian dari pembelajaran hidup. Bagian daripada mudah-mudahan syarat daripada naiknya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu akan ada hikmah di balik musibah. Selalu akan ada hadiah indah di balik sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Kepada para jamaah yang menjadi korban, yang masih belum berangkat, semoga diberikan kesabaran dan semoga dimudahkan. Anda rezekinya bisa berangkat pada waktunya insya Allah. Segala sesuatu sudah diatur sama Allah. Yang tidak berangkat, yang gagal berangkat, itu sudah garis takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita terima saja dengan lapang dada, dengan sabar. Mungkin Allah masih menyuruh kita menunggu dan nanti akan memberangkatkan kita di waktu yang tepat. Dan kepada para agen, para cabang dari sebuah travel manapun yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Anda dipertemukan dengan travel-travel yang nakal, yang tidak amanah, maka semoga segala kebaikan Anda Allah ganti segala perjuangan dan pengorbanan Anda dalam memberangkatkan jamaah, dalam menerima segala cacian dan makian dari jamaah. Semoga Allah berikan hadiah terindah. Yang Anda layani adalah tamu Allah. Yang Anda layani adalah duyufur rahman, tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga segala pengorbanan, perjuangan, kepahitan, kegetiran, cacian dan makian yang seharusnya memang bukan Anda yang menerimanya, semoga menjadi penggugur dosa. Insya Allah suatu saat Allah akan ganti dengan sesuatu yang manis, yang membahagiakan. Dan kepada para pemilik travel nakal yang tidak amanah, yang sudah mencabik-cabik perasaan banyak orang, melukai hati banyak orang, semoga Allah bukakan pintu hati Anda. Semoga Allah hujamkan hidayah dan taufiknya hingga Anda bisa menyadari segala kesalahan dan bertobat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segeralah bertanggung jawab. Lihatlah air mata mereka. Lihatlah kesedihan para agen dan para cabang yang tidak berdosa, yang menjadi sasaran para jamaah karena kelakuan Anda. Semoga kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir, tidak terulang lagi di lingkaran travel, di lingkaran umroh, di lingkaran ibadah haji. Baik kesalahan itu dari travel maupun dari para pemangku kebijakan. Semoga tidak terulang lagi. Karena apa? Semua ini hanyalah kesia-siaan. Kesia-siaan saja. Harta yang dikejar-kejar dengan cara seperti ini, yakin bukan akan membawa kebahagiaan, tapi akan membawa Anda pada jurang kehancuran di dunia dan di akhirat. Bayangkan betapa banyak air mata yang tumpah gara-gara kelakuan seperti ini. Betapa banyak doa yang dipanjatkan
doa-doa yang buruk, doa-doa untuk kehancuran Anda, kehancuran para pemilik travel yang nakal, kehancuran orang-orang yang mengelabui dan membodoh-bodohi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Calon jamaah umroh doanya diijabah. Mereka telah menjerit. Mereka telah menjerit. Baik di rumahnya maupun yang sudah berangkat di tanah suci. Mereka menjerit. Mendoakan orang-orang yang zalim kepada dirinya. Agar Allah berikan kehancuran. Itu banyak sekali yang mendoakan seperti itu. Karenanya takutlah. Takutlah Anda semua memanfaatkan jamaah. Ini bukan hanya berlaku bagi travel yang bersangkutan yang tadi yang sedang ramai. Tapi bagi siapapun yang berniat mengeruk keuntungan dari travel, dari umroh, dari jamaah. Semoga Allah menyadarkan Anda semua. Pengadilan Allah begitu luas, begitu detail dan begitu adil. Jikapun Anda masih lolos di pengadilan dunia, maka yakin pengadilan akhirat ribuan orang akan menuntut Anda. Ratusan miliar akan membebani Anda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita semua dihindarkan dari segala musibah yang datang dari kesalahan diri sendiri maupun dari kesalahan orang lain. Allahumma salimna wal muslimin. Semoga Allah melindungi semua umat muslim, terutama yang akan beribadah ke tanah sucinya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ada kesalahan dari kalimat-kalimat Umi. Ini hanya bentuk empati dan bentuk reaksi Umi terhadap kasus yang sekarang sedang ramai. Doakan semua dalam keadaan baik-baik saja. Doakanlah bahwa korban siapapun itu diberikan kesolehan dan kesabaran. Insya Allah. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengecewakan hambanya. Yakin, di balik kesulitan ada kemudahan. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.